Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Selamat sore untuk Anda kawan Perkasa muslimin muslimat, santri Pondok Pesantren Al-Fattahiyah yang sore hari ini sedang menyimak Zona Islami spesial Ramadan. Kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Sesaat lagi kita akan sama-sama simak penjelasan hadis ke-26 bersama dengan Ustaz Qoyumun Nafal. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fattahiyah, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di hari ini kita sudah memasuki 10 yang kedua di bulan Ramadan. Sekarang sudah 18, insya Allah 18 hari, yang mana mudah-mudahan di hari yang ke-18 dan seterusnya ini kita benar-benar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam menjalankan ibadah puasa ini benar-benar diterima oleh Allah, sehingga nanti kita mendapat ridho dan mendapat balasan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nanti di surga. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah masuk melewati pintu Ar-Rayyan, pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yang mana di situ baunya. Jadi ketika kita nanti mau masuk pintu Ar-Rayyan, semoga saja kita nanti masuk surga dipanggil oleh Allah dan masuknya lewat pintu Ar-Rayyan, yang artinya adalah semerbak. Semerbak kewanginya itu sangat luar biasa. Maka kan di situ diceritakan kenapa untuk pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa ini namanya berbeda dengan pintu surganya orang yang lain. Kalau yang lain orang ahli sholat, pintu surganya namanya sholat dan lain sebagainya. Kalau orang yang berpuasa, kenapa kok tidak dinamakan pintu surganya, tidak dinamakan puasa, tapi justru dinamakan pintu Ar-Rayyan? Di situ dijelaskan karena orang yang berpuasa itu identik dengan bau mulut yang tidak sedap. Bau mulut kita yang tidak sedap di dunia ini, yang penyebab tidak sedap, yang penyebab bau mulut tidak sedap itu adalah karena kita berpuasa. Maka di hadis itu dijelaskan la khulufu famis shaimi atyabu minal miski. Jadi bau mulut tidak sedap orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik. Ini kalau dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita di dunia seperti ini ya tidak sedap, bau tidak sedap ya tetap tidak sedap. Tapi nanti di surga baunya itu lebih wangi daripada minyak misik. Makanya di situ khusus orang yang berpuasa ini nanti masuk surganya, orang yang ahli berpuasa masuk surganya lewat pintu Ar-Rayyan. Karena apa? Baunya semerbak, dan setiap orang yang berpuasa pasti akan mengalami yang namanya bau mulut. Tapi bau mulut ini perlu kita ketahui ya, karena perlu kita ketahui apa bau mulut ini yang memang benar-benar disebabkan karena berpuasa, bukan karena yang lain. Kenapa? Maksudnya
Bau mulut yang muncul itu memang sebabnya karena berpuasa, bukan karena tidak gosok gigi. Kan beda, meskipun sama-sama baunya tapi berbeda. Kalau yang bau, makanya di situ di dalam puasa bagi orang yang berpuasa setelah duhur dimakruhkan untuk memakai siwak. Karena apa? Karena setelah duhur itu bau mulut yang muncul karena sebab berpuasa. Berbeda dengan bau mulut yang masih pagi. Kalau masih pagi bukan karena berpuasa, tapi karena tidak mau gosok gigi. Ya, ini bedanya. Dan alhamdulillah kita di sini masih ditakdirkan oleh Allah untuk beristiqomah di bulan Ramadan ini, yakni mengkaji kitab Arba'in Nawawi, yang pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-26, yang mana hadisnya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini shadaqatun wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha au tarfa'ahu lahu alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatut thayyibah shadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di hadis yang ke-26 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya hadis ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Jadi setiap ruas tulang dari anggota tubuh manusia ini harus sedekah setiap hari selama matahari masih muncul atau matahari masih terbit. Jadi setiap hari kita ini harus bersedekah. Bahkan bukan hanya kalau dalam hal ini berarti kullu sulama. Sulama ini adalah ruas tulang. Jadi persendian. Bukan hanya kita ini. Jadi kita ini dalam hadis ini bukan hanya kita satu orang boten. Tapi kita ini adalah termasuk persendian yang ada di tubuh atau anggota tubuh kita. Ini harus bersedekah setiap hari selama matahari masih terbit. Ta'dilu bainas naini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang bertengkar ini juga termasuk sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Terus menolong orang berkaitan dengan tunggangannya, dengan kendaraannya, terus membantu mengangkatnya ke atas tunggangan itu, atau engkau membantu ia mengangkat barang-barangnya ke atas tunggangan atau kendaraan itu, juga merupakan sedekah. Jadi ketika kita bersama ada orang di situ membawa kendaraan,
dia ketika mau naik kendaraan ini kesusahan, kita membantunya. Atau orang itu membawa barang yang akan dibawa menggunakan kendaraan tersebut. Ketika orang ini menata sendiri, menaikkan barang yang dibawa sendiri itu tidak mampu, katakanlah ada seorang yang mencari rumput. Nah, mencari rumput. Ketika mencari rumput ternyata dia memakai kendaraan karena mau dipakai dengan mau memikulnya dia terlalu berat, akhirnya membawa kendaraan. Akhirnya ketika mau menaikkan rumput tersebut ke kendaraan atau ke motornya, ini kan andai kata tidak mampu kita menolongnya, maka ini ketika kita menolong bernilai pahala. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimah yang baik itu juga terhitung sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan atau melafalkan kalimah yang baik, katakan kita berzikir subhanallah, kita berzikir Allahu Akbar, terus kita berzikir la ilaha illallah, semua yang bernilai positif itu bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah kaki, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, kaki yang kita langkahkan menuju ke tempat sholat atau hendak melaksanakan sholat, ini juga bernilai sedekah. Watumitul adza anit thoriqi shadaqatun. Menghilangkan watumitul adza anit thoriqi shadaqatun, menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Jadi katakanlah di jalan itu biasanya kalau di jalan raya ini kok ada batu, katakanlah batu besarnya sekepal tangan. Ini kalau tidak kita singkirkan, kalau tidak kita pindah, ini kan akan berpotensi terjadi kecelakaan, rawan terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena biasanya kendaraan kalau dia melaju kencang kok menabrak batu itu, pasti dia yang mengendari akan kaget, sehingga bisa terjadi kemungkinan karena kendaraan itu menatap batu tersebut akhirnya terjatuh. Nah, menghindarkan atau menyingkirkan batu itu dari jalan itu juga termasuk sedekah. Atau katakanlah seperti ini, ada sebuah jalan yang mana jalan itu memang tidak pernah dipakai untuk lewat kendaraan bermotor, tapi biasanya dipakai jalan kaki. Nah, di situ ternyata banyak durinya, banyak duri atau pecahan kaca. Maka kalau seperti itu kok kita hilangkan, kita singkirkan, maka ketika kita menyingkirkan ini akan bernilai sedekah. Jadi dalam hal ini ada beberapa yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu adalah setiap ruas atau persendian dari tulang kita yang ada di tubuh kita ini setiap hari harus melakukan sedekah. Harus melakukan sedekah. Selama sampai kapan? Selama matahari ini masih terbit. Yang kedua, ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih atau sedang bertengkar, ini juga termasuk sedekah.
Yang berikutnya lagi wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'uhu lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Kita menolong orang yang sedang kesulitan menaiki kendaraan atau orang tersebut itu akan membawa sesuatu untuk dinaikkan di atas kendaraan, kemudian kita bantu, maka ketika kita membantu hal tersebut ini akan bernilai sedekah. Yang berikutnya lagi wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu juga termasuk sedekah. Terus yang berikutnya lagi watu mitul wa bi kulli khatwatin tamshiya ila sholati shadaqah. Kita melangkahkan kaki kita menuju ke tempat sholat, kita melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat, ini juga bernilai sedekah. Terus yang terakhir watumitul adza anit thoriqi shadaqah. Menghilangkan atau menyingkirkan penghalang yang ada di jalan, ini juga termasuk sedekah. Yang pertama, sekarang kita yang pertama, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fi syams. Setiap persendian kita, setiap persendian yang ada di anggota tubuh kita, ini kalau tidak salah jumlahnya ada 360 sendi ya. Itu setiap harinya harus bersedekah. Selama sampai kapan? Selama matahari masih terbit atau selama kita masih bisa melihat matahari terbit. Ini kelihatannya sama tapi beda. Kalau selama matahari masih terbit, berarti kan kalau matahari tidak terbit ini sudah kiamat. Yang kedua, kalau selama kita masih bisa melihat matahari terbit, berarti itu selama kita masih hidup. Kenapa? Kalau kita sudah tidak bisa melihat matahari terbit, otomatis meninggal. Nah, terus yang jadi pertanyaan seperti ini, kalau dari 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita, setiap hari kok harus bersedekah? Ini kenapa? Terus bagaimana cara sedekahnya? Makanya di situ dijelaskan kenapa kok setiap tulang ruas yang ada atau persendian yang ada di dalam tubuh kita ini harus bersedekah, karena fi muqabalati ma an'amallahu bihi alal insan fi khalqitil kasulamayat. Karena apa? Sebagai pembanding apa? Atau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita terhadap tulang atau persendian yang ada pada diri kita. Makanya kita itu dikatakan satu, tapi sebenarnya tidak satu. Karena apa? Kita ini memang satu, tapi kita masih memiliki organ yang sangat banyak. Nah, ini. Nah, setiap organ persendian yang ada pada diri kita ini harus bersedekah sebagai pembanding atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maksudnya apa? Ketika kita diberikan oleh Allah tangan, di sini ada persendian tangan, kita bisa mengambil sesuatu yang di atas, maka tangan kita julurkan ke atas. Ketika kita ke bawah, maka tangan kita arahkan ke bawah. Ini kan bisa mengarah ke atas, bisa mengarah ke bawah. Karena apa? Karena di situ ada sendi. Coba saja kalau kita diciptakan oleh Allah, tangan kita lurus kenceng seperti ini. Terus kita mau ngambil sesuatu atau kita mau memakai baju, bagaimana caranya? Makanya di sini kita harus bersedekah sebagai apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas Allah yang telah menciptakan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita.
kita lanjutkan pembahasan hadis ke-26 bersama Ustaz Qayyumun Afal. Ya, jadi kenapa setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita ini harus bersyukur? Karena sebagai perwujudan mensyukuri nikmat Allah, yaitu diciptakannya persendian kita. Makanya dalam hal pelipat gandaan pahala itu kan, kalau kita melakukan kebaikan maka dilipat gandakan menjadi 10, bisa sampai 700. Itu kalau kita melihat hadis ini, melihat keterangan ini, berarti apa? Setiap kita melakukan satu kebaikan itu bisa juga yang dihitung bukan satu kebaikan dari kita ini saja, bukan, tapi termasuk satu kebaikan itu adalah termasuk persendian yang kita gunakan. Makanya sampai dilipat gandakan menjadi berapa? 700, bahkan kadang sampai lebih. Nah, terus berikutnya, setelah kita mengetahui kenapa kok kita persendian kita juga harus ikut bersyukur kepada Allah, harus bersedekah. Di persendian kita harus juga ikut bersedekah. Setelah kita mengetahui itu, terus bagaimana? Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar persendian kita ini bisa bersedekah? Ini yang kadang kita itu kurang memperhatikan. Padahal ketika kita memahami ini, kita tidak akan pernah bingung. Saya ini kalau ingin bersedekah, mau menggunakan apa ya sedekah? Apa harus memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah dan lain sebagainya? Ternyata ketika kita memahami ini, ternyata tidak seperti itu. Ketika kita di sini, cara bersedekah daripada tulang atau persendian kita, yaitu kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Di situ diterangkan untuk sebagai bentuk sedekah daripada persendian kita, yaitu sejumlah berapa? 360 sendi. Itu kita melakukan sholat duha itu sudah mencukupi sedekah dari 360 tulang atau persendian yang ada di tubuh kita. Nah, pertanyaannya, ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan, katakanlah posisi kita ini tidak bisa apa-apa, bagaimana cara kita untuk bersedekahnya tulang atau persendian kita? Maka di situ dijelaskan, fa illam yaf'al falyumsik anisyarri fa inna lahu shadaqatan wa yalzamu min dalikal qiyam bijami'it ta'at wa tarki jami'il muharramat. Ketika mau melakukan kebaikan ternyata tidak bisa, bagaimana sedekah kita? Maka cukup dengan diam. Cukup dengan diam. Diamnya maksudnya apa? Diam di sini maksudnya adalah falyumsik anisyarri, kita tidak melakukan kejelekan, atau kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang diharamkan. Itu sudah termasuk sedekah. Makanya kalau seperti itu, ketika kita ini sebenarnya keadaan apapun ini dalam keadaan baik kalau kita mau mempelajarinya, kalau kita mau melaksanakannya. Apa? Kalau kita bisa melakukan ibadah, ya kita ibadah dengan taat. Kalau kita tidak bisa taat, minimal jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kita sudah paham seperti ini, insya Allah kita jadi orang ini sudah
ndak bingung, ndak akan pernah milik atau berkeinginan menjadi iri hati muncul pada diri kita untuk menjadi kaya dan lain sebagainya. Ndak, insya Allah kalau kita mau memahami ini, kita orang seperti ini juga bisa bersedekah. Justru malah sedekah yang seperti ini sedekah yang tidak rawan dengan riya. Jadi sedekahnya insya Allah malah akan bisa lebih terselamatkan. Karena apa? Karena ndak ada orang lain yang melihat. Nah, tapi kalau bisa ya jangan hanya diam meninggalkan apa yang dilarang saja, jangan. Ya kita tetap harus taat kepada Allah dalam hal ini, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, melaksanakan apa yang bisa menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Termasuk lagi yang berikutnya apa? Meskipun kita diam atau kita tidak melakukan kebaikan, kita meninggalkan kejelekan atau yang dilarang oleh Allah, itu kita juga kalau di dalam hati ini bisa ridho, bisa ikhlas terhadap apa yang menjadi keputusan Allah, apa yang menjadi takdir Allah kepada kita, justru ini malah yang tinggi derajatnya. Karena apa? Karena kadang kita itu tertipu dengan apa? Dengan ketika kita bisa beribadah, kita satu hari bisa membaca Al-Quran 1 juz, kadang 2 juz, bisa 3 juz dan lain sebagainya. Kadang kita menganggap diri kita lebih baik. Lah ini yang tidak boleh. Kalau membaca Qurannya bagus, tapi yang tidak bagus apa? Menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain dengan membandingkan, oh yang itu tidak pernah baca Quran. Nah, tapi kalau yang lebih baik ya kita baca Quran, kita ikhlas dan kita ridho terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah terhadap diri kita. Itu yang pertama. Jadi kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Yang berikutnya ta'dilu bainasnaini shadaqatun, mendamaikan. Jadi ada 2 orang yang berselisih, ada 2 orang yang bertengkar. Ini kok kita mendamaikan, maka ini juga bernilai sedekah. Ketika kita mendamaikan orang yang sedang berselisih, apakah kita butuh uang? Tidak. Kita di situ bagaimana caranya bisa menjadikan 2 orang yang berselisih ini damai, menjadi akrab kembali, bukan menggunakan uang. Nah, maka ketika kita bisa melakukan itu, katakanlah mungkin di saat ini kan kadang orang itu ketika bersama dengan temannya akhirnya dia berkelompok. Nah, ketika dia berkelompok ternyata ada 1 orang yang dia ini tergolong orang yang usil. Dia bisa kalau dengan kelompoknya dia juga bagus, dengan kelompok yang lainnya dia juga baik, tapi di dalam hatinya andai kata dia ingin mengadu domba. Nah, ketika mengadu domba berarti ini yang jelek. Ketika ada 2 teman kita yang sedang tidak akur ini sedang bertengkar karena diadu domba, maka ini kok kita bisa mendamaikan. Nah, mendamaikan ini yang akan bernilai sedekah. Jangan sebaliknya. Justru malah yang awalnya berteman baik, akrab, terus ketika kedatangan kita menjadi berselisih atau bertengkar. Niki jangan sampai. Yang berikutnya lagi, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatuhmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Ketika kita ingin bersedekah tidak punya uang, katakanlah seperti itu. Ternyata ketika kita sedang duduk di depan rumah kita, ini ada orang yang tiba-tiba lewat, dia kendaraannya
bocor. Akhirnya apa? Yang dimuat di kendaraan tersebut, yang diangkut pada kendaraan tersebut akhirnya diturunkan. Nah, ketika kita melihat ternyata setelah bannya bocor sudah ditambal, terus akhirnya apa? Orang itu menaikkan barang tersebut atau barang tersebut itu ke kendaraannya lagi. Nah, ini kita membantunya saja itu juga bernilai sedekah. Jadi mengenai tentang sedekah, kalau seperti ini kita tidak usah lah mikir kita itu tidak punya harta, kita itu tidak punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk sedekah. Jangan gitu. Kita sudah, kalau seperti ini kita insya Allah sudah paham, oh ternyata ingin sedekah ini loh caranya. Kita pun meskipun kita hanya memiliki atau kita seorang diri, ya, kita seorang diri ini juga bisa bersedekah. Tapi dengan hal yang seperti ini jangan terus berpikir, oh kalau seperti itu posisinya kita menjadi, katakanlah kita menjadi orang kaya. Terus ketika kita menjadi orang kaya, kita berpikir kalau saya sedekah tidak usah pakai uang. Kalau seperti itu cukup saja saya melakukan kebaikan. Akhirnya orang kaya ini dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Jangan seperti itu. Maksudnya untuk bersedekah itu ada alternatif. Apa yang kita punya. Nah, maka yang ketika seseorang ingin bersedekah dengan sedekah yang mana nilainya itu yang terbaik, itu adalah sedekah dengan menggunakan sesuatu yang dia sayangi. Maksudnya apa? Ketika dia pada waktu itu sangat suka dengan uang, maka kok di saat itu dia menyedekahkan uangnya, maka itulah yang sangat baik. Ketika kita punya uang banyak, maka sedekah kita dengan uang jangan hanya cukup dengan melakukan kebaikan saja. Karena apa? Kalau kita dengan melakukan kebaikan saja, ini kan yang mendapatkan hasil daripada sedekah kan pada diri kita saja. Tapi kalau kita menggunakan uang, maka kan akan membantu orang yang kita sedekahi. Dan juga seperti itu, kalau bersedekah ini himbauan keras, kalau bisa jangan pada orang-orang itu saja, apalagi sedekahnya dengan lawan jenis. Nah, ini yang repot. Karena apa? Kalau mau sedekah kalau dengan lawan jenis ini nanti ketika terus-terusan dilakukan akan ada niatan yang jelek. Apa? Oh, kamu setiap hari sudah saya kasih uang, saya suruh gini aja ndak mau, akan muncul hal-hal yang negatif. Maka kalau kita sedekah, ya kita bagaimana bisa menyedekahkan harta kita ini kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Terus yang berikutnya lagi, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, melafalkan kalimat yang baik, kita berzikir, ini juga termasuk sedekah. Jadi kita katakanlah kita bisanya hanya melafalkan kalimatut thayyibah, atau kita membaca kalimatut tauhid la ilaha illallah atau tahlil saja, ya kita lakukan itu. Karena apa? Itu juga bernilai sedekah. Jadi masalah sedekah ini tidak usah bingung. Di dalam diri kita, dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita sedekahkan. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap kaki yang kita langkahkan menuju ke sholat ini juga bernilai sedekah. Nah, terkait tentang sholat ini, jadi di situ dikatakan al mu'minu bainal hasanataini, hasanatun qadha wa hasanatun yantadiruha. Maksudnya apa? Orang mukmin ini sebenarnya itu berada dalam dua kebaikan. Katakanlah ada sholat asar
terus ada lagi sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Ketika kita jadi orang yang berilmu, ahli ilmu, ahli ibadah, maka apa? Ketika jadi orang mukmin tadi itu berada di antara dua kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama adalah kebaikan yang telah dia lakukan. Saat ini kita sebentar lagi sudah memasuki waktu maghrib. Apa? Berarti kita di situ tadi alhamdulillah telah melaksanakan sholat apa? Asar. Sudah melaksanakan sholat asar berjamaah susan. Di sholat berjamaah itu fadilah luar biasa. Karena apa? Sholat berjamaah itu insya Allah mesti ditompo. Karena apa? Allah itu ketika melihat orang yang melaksanakan sholat berjamaah, yang pertama yang dilihat adalah si imam. Imam ini khusyuk napa mboten? Umpama imame kok mbayai para yai ya insyaallah nggih khusyuk ngoten. Tapi nek imame delalah kok ije jomblo umpama. Ije jomblo. Pas delalah lagi bar nyekel HP. Jadi sholat iki pikirane HP, anek kelunting apa ya ora ya iki. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata Allah melihat apa imame. Wah, ternyata imame mikire tentang WA. Nah, berarti napa? Mboten khusyuk. Akhirnya delok makmume didelok siji-siji. Makmume wonten sing khusyuk napa mboten? Nah, umpami makmume wonten sing khusyuk niki sedanten pun dianggap khusyuk. Ketika mboten wonten ternyata makmume karo imame padha wae, ternyata imame yo jomblo, makmume yo jomblo, padha-padha nggawa HP-ne pas salat padha cengkling. Iki padha wae pikirane madhep ning HP umpama. Maka bagaimana? Maka ini Allah melihatnya adalah orang tersebut sudah mau melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, itulah keutamanya berjamaah. Nah, ketika kita melangkahkan kaki kita menuju tempat sholat tadi, maka itu akan bernilai pahala. Dan tadi maksudnya orang mukmin berada di antara dua kebaikan itu apa? Kebaikan yang pertama adalah kebaikan yang telah dilakukan, yaitu apa? Sholat asar. Terus yang kebaikan yang berikutnya apa? Kebaikan yang dia tunggu-tunggu, yaitu apa? Sholat maghrib. Jadi ketika kita ini kok andai kata kayak sampai bersolat ini, kita setelah sholat asar ini kita menunggu sholat maghrib, kok kita meninggal dalam keadaan niat kita menunggu datangnya sholat maghrib, maka akan dikatakan kita meninggal dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena menunggu datangnya sholat maghrib. Menunggu datangnya sholat maghrib baik apa jelek? Jelek. Kok jelek? Ya baik. Seperti itu. Jadi orang mukmin itu berada di antara dua kebaikan, kebaikan yang telah dilakukan dan kebaikan yang akan dilakukan. Dan yang berikutnya watumitul adza anit thoriq sedekah, menghilangkan penghalang yang ada di jalan, ini juga termasuk sedekah. Baik, itu tadi muslimin muslimat pembahasan hadis ke-26 dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawi pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup majelis yang mulia ini, mari sama-sama kita lantunkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Qoyim. Semoga Ustadz. Yang terakhir sebagai tanda kalau kita ini benar-benar butuh kepada Allah, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha
biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa shaykhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi Zona Islami pada hari ini. Akhirnya saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.